yang terkasih, apa kabar? Harapan saya, Bapak Ibu, Saudara, tetap sehat dan dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Baik, saya ucapkan selamat memperingati Jumat Agung di tahun 2020 ini. Saudara, banyak orang takut untuk membicarakan yang namanya kematian karena dianggap sesuatu yang menakutkan, membawa malapetaka, tidak happy, sesuatu yang sedih, bahkan perkabungan yang panjang, tidak beruntungan, bahkan ada yang menganggapnya itu membawa sial. Tetapi saudara, mau tidak mau, setiap hari kita disuguhi dengan laporan demi laporan dari media sosial, berita-berita tentang perkembangan atau orang-orang yang terinfeksi, bahkan yang menjadi korban karena pandemi COVID-19. Suatu perasaan yang tidak menggembirakan, saudara. Setiap hari kita melihat ada belasan korban yang meninggal di Indonesia ini. Bahkan hamba-hamba Tuhan juga ada yang meninggal gara-gara terpapar dengan COVID-19. Memang saudara, bagi kita orang percaya, mati hidup kita ada di tangan Tuhan. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagaimana saudara dan saya hidup pada hari ini? Memang semua orang stres, berkeluh kesah, takut, panik, dan juga bingung ya dengan keadaan yang ada, serba berkekurangan. Ada yang sudah tidak bekerja, di PHK, ada yang harus bekerja dari rumah, atau ada yang harus gajinya dipotong oleh karena tidak ada lagi penghasilan dari toko yang mereka layani, tidak ada lagi customer yang datang berbelanja di toko mereka. Saudara, termasuk juga kita pada beberapa minggu ini kita harus beribadah juga secara terpisah. Masing-masing kita beribadah di rumah kita masing-masing. Termasuk pada tahun ini kita merayakan yang namanya Jumat Agung, maupun lusa yang akan datang kita merayakan Paskah. Juga kita akan beribadah merayakannya di rumah kita masing-masing. Saudara, baiklah kita akan masuk dalam bacaan firman Tuhan pada hari ini yang terambil dari Injil Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 43. Saya ulangi lagi, Injil Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 43. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Ayat 36, juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Ayat 42, lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus." Saudara, dari perikop firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, saya mengangkat satu judul
yaitu salib hina, bukti keselamatan. Yang pertama kita akan melihat bagaimana pandangan umum, ya, orang-orang pada umumnya memandang akan namanya salib, saudara. Yang pertama, pandangan pertama orang umum tentang salib adalah suatu penghukuman. Benar, saudara, salib adalah satu alat hukuman mati atau eksekusi yang dibuat oleh bangsa Romawi dan diperuntukkan bagi bangsa yang dijajahnya, yang pada saat itu adalah bangsa Yahudi, di mana Yesus hidup pada zaman itu, saudara. Dengan penyiksaan yang berat, saudara, mati pelan-pelan di atas kayu salib. Biasanya dibutuhkan antara 5 sampai 7 hari, ya, orang itu baru akan mati, karena jam demi jam dia akan meneteskan darah di atas kayu salib. Nah, kalau kita ditanya pada hari ini, kalau kita disuruh untuk memilih hukuman atau eksekusi apa yang paling yang termasuk enak, saudara, mungkin saudara dan saya, ya, hari ini orang akan memilih untuk ditembak mati. Mengapa? Karena kalau ditembak mati tidak perlu menderita berhari-hari, saudara. Ya, tahu-tahu sudah didor dan mati, saudara. Langsung mati, saudara. Yesus yang kita percayai, saudara, yang adalah Tuhan, harus menjalani eksekusi salib ini demi ketaatannya kepada Bapa di surga. Dan itu adalah untuk saudara dan saya. Pandangan umum kedua, saudara, yaitu penghinaan, saudara. Ayat 35, orang banyak yang berdiri di sana menyaksikan semuanya, tetapi para pemimpin yang Yahudi mengejek Yesus sambil tertawa mengejek. Mereka berkata, ia menyelamatkan orang lain, jadi biarlah ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Kristus. Banyak sekali hujatan, ejekan, cemooh yang dilemparkan kepada Yesus, saudara. Saudara lihat, saudara, salib adalah hukuman yang diperuntukkan untuk para penjahat besar, saudara. Disaksikan oleh orang banyak yang lalu lalang di situ, dan mereka boleh bersuara, memberikan komentar apapun, memberikan ejekan, memberikan cemooh, memberikan hujatan kepada orang yang tersalib di atas kayu salib, saudara. Saudara lihat, ya, kita melihat bahwa ejekan dan penghinaan yang ditujukan kepada Yesus, ya, Yesus yang tidak bersalah dan tidak berdosa, harus menerima penghinaan di atas kayu salib. Demi siapa, saudara? Ini pertanyaan untuk kita. Tidak lain adalah demi saudara dan saya. Pandangan ketiga, saudara, orang pada umumnya tentang salib, bahwa itu adalah kutuk. Bagi orang Yahudi, saudara, hukuman salib itu sangat mereka hindari. Mengapa? Karena mereka tahu hukum Taurat, bahwa orang yang tersalib itu adalah dikutuk oleh Allah. Ya, saudara bisa bandingkan dari Ulangan pasal 21 ayat 23. Ini yang tidak pernah dipahami oleh orang pada umumnya. Mengapa Tuhan kita Yesus Kristus justru harus mati dengan cara terkutuk di atas kayu salib, saudara? Kita harus pahami, saudara, bahwa Kristus telah menebus kita dari kutuk hukuman Taurat dengan jalan dirinya sendiri menjadi kutuk. Oleh karena siapa? Oleh karena kita, saudara. Seperti ada ayat tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus harus mati di kayu salib untuk menggantikan manusia yang telah dikutuki. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, maka kutuk dosa itu terus ada pada manusia dan tidak bisa diselesaikan oleh siapapun. Kita bersyukur bahwa Yesus 2000 tahun yang lalu, dia mau mati di atas kayu salib. Mati terkutuk demi menggantikan saudara dan saya. Bagian kedua kita akan melihat, inilah yang menjadi inti renungan kita pada Jumat Agung ini, saudara, bahwa salib satu-satunya jalan pengampunan dan keselamatan. Yang pertama kita akan melihat bahwa Yesus mengampuni. Salib identik dengan pengampunan. Di atas kayu saliblah
ada pengampunan dari Yesus Kristus. Kita baca ayat 34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus yang sedang dalam penderitaan kesakitan secara fisik, haus, lapar, ya, bahkan dengan luka-luka yang ada di tubuhnya, bekas cambukan yang mengerikan ada pada tubuhnya, dengan segala penderitaan yang dia terima, harus memikirkan karya keselamatan bagi orang-orang yang tidak layak untuk menerimanya. Atas orang-orang jahat yang mengejeknya, yang mencemooh dia, yang menghujat dia, bahkan meragukan ketuhanannya, yang menyiksanya, bahkan menyalibkan dia, saudara. Yesus masih menyerukan dan melepaskan pengampunan. Mengapa Yesus dapat melakukan semuanya itu? Oleh karena dia tahu, saudara, misinya dari Bapa adalah untuk menyelamatkan manusia berdosa. Yesus tahu misinya ada untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dia harus taat kepada Allah Bapa di surga sampai mati di kayu salib. Karena kalau Yesus tidak mati di kayu salib, dosa saudara dan saya tidak bisa diselesaikan dan tidak bisa diampuni. Saliblah satu-satunya jalan supaya saudara dan saya dapat diselamatkan. Bagian yang kedua, saudara, poin nomor 2 adalah bahwa Yesus jaminan keselamatan. Melalui saliblah ada jaminan keselamatan untuk saudara dan saya. Ayat 43, kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ini perkataan Yesus, saudara. Tidak ada tokoh agama lain di dunia ini yang dapat memberikan jaminan kepastian keselamatan seperti yang Yesus tawarkan. Hanya Yesus satu-satunya yang dapat menunjukkan kemana kita akan pergi setelah kehidupan di dunia ini. Ada namanya Firdaus. Apa itu Firdaus, saudara? Firdaus adalah satu tempat yang gambaran surga, di mana setelah seseorang itu meninggalkan kehidupan dunia ini, dia akan dikumpulkan Tuhan bersama-sama dengan Tuhan di satu tempat namanya Firdaus. Dengan jelas Alkitab menggambarkan bahwa ada kehidupan setelah kematian ini. Itulah Firdaus, saudara. Inilah jaminan keselamatan bagi orang percaya, bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang percaya setia kepada Yesus. Ada jaminan keselamatan yang Tuhan berikan, bahkan sampai dengan hari ini, saudara. Walaupun kita masih bersusah-susah di dunia ini, mengalami banyak pencobaan, banyak tantangan, banyak kesulitan hidup, ya, termasuk dengan hari-hari ini kita semuanya susah, saudara. Ya, oleh karena pandemi COVID-19 ini, banyak hal yang kita alami, kesusahan demi kesusahan. Semua harus berada di rumah, tidak bisa keluar, ya, kalau tidak ada hal yang penting, saudara. Banyak di antara kita yang sudah kehilangan pekerjaan, atau bahkan ada yang sudah di PHK, ya, atau menerima gaji setengah saja, atau sudah ada yang tidak dapat gaji, kesulitan keuangan sudah menipis, saudara. Harus ada yang bekerja di rumah atau apapun, atau bahkan ada yang hari ini sakit, harus dikarantina, diisolasi, dan lain sebagainya, saudara. Ini situasi yang sulit, saudara, tidak nyaman, ya, sesuatu yang tidak happy. Semua orang berteriak kepada Tuhan, "Oh Tuhan, sampai kapan wabah ini akan berlalu?" Saudara, dalam keadaan beban berat ini sekalipun seperti sekarang ini yang kita alami, saya mendorong jemaat Tuhan untuk tetap taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Ada banyak waktu kita di rumah, jangan lupa, saudara, bangun hubungan persekutuan yang intim bersama dengan Tuhan Yesus. Naikkan doa-doa kita kepada Tuhan Yesus. Baca Alkitab, saudara. Pergunakan waktu dengan efisien dan produktif untuk memuliakan Tuhan Yesus, saudara. Rasul Paulus menulis di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 dikatakan, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi nyata."
Saudara, ini apa artinya? Biarlah jemaat Tuhan tetap berharap hanya kepada Tuhan. Kita harus mencukupkan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Tiap-tiap hari kita syukuri dengan segala kebaikan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Kita nikmati persekutuan dengan Tuhan dalam doa-doa kita. Alami Yesus, alami Tuhan Yesus dalam masa krisis yang kita hadapi. Nikmati pertolongan Tuhan yang segera akan datang menolong kita. Amin. Bapak Ibu, biarlah renungan Jumat Agung ini yang singkat ini mengingatkan kita kembali bahwa manusia itu tidak ada apa-apa, tidak ada yang perlu kita sombongkan. Hanya kasih karunia Tuhan kalau kita diizinkan melewati hari-hari kita seperti sekarang ini dalam kesusahan besar. Baiklah kita terus berharap dan berdoa kepada Tuhan Yesus saja. Percayalah kepada Tuhan Yesus bahwa lewat karyanya di kayu salib, saudara dan saya telah diampuni dan kita diselamatkan. Ada amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, saya berdoa supaya semua jemaat Tuhan tetap dalam perlindungan dan juga penjagaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Untuk saat ini perlindungan kita adalah saudara harus menjaga jarak fisik. Ya, saudara harus terus berdoa kepada Tuhan Yesus. Biarlah wabah ini boleh cepat berlalu dari Batam, dari Indonesia, bahkan dari dunia, saudara. Saudara harus rajin membaca Alkitab, saudara. Rajin berolahraga, saudara. Dan juga sering-sering cuci tangan, saudara. Dan juga tetap tinggal di dalam rumah, beribadah di rumah selama 1 bulan ini, saudara. Dan juga kerjakan apa yang kita bisa kerjakan dari rumah, saudara. Ya, dan juga saudara jangan lupa ya harus mengkonsumsi makanan yang bergizi. Doa saya, harapan saya, Tuhan Yesus tetap memberkati Bapak, Ibu, dan saudara semua. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.